Hai, selamat datang di Infusion Learning. Di video kali ini kita akan bahas persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus tidak hanya muncul pada ujian akhir sekolah, namun juga pada soal-soal ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Selain UTBK, soal ini juga biasa muncul pada soal-soal TPA ataupun soal-soal CPNS. Oke, bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX ditambah C. Bentuk ini sebenarnya bisa kita rubah menjadi AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Sebaliknya pun seperti itu. Nah, ciri dari persamaan garis lurus adalah memiliki dua buah variabel X dan Y, di mana masing-masing variabel itu pangkat paling tingginya adalah pangkat 1, bukan pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya. Oke, sekarang perhatikan persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Nah, koefisien dari X, kita tahu bahwa koefisiennya adalah M. M ini itu disebut sebagai gradien. Apa itu gradien? Perhatikan gambar berikut. Jadi kita punya diagram kartesian, ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kemudian kita punya sebuah garis, katakanlah garis ini adalah Y sama dengan MX ditambah C. Kemiringan dari garis ini itulah yang disebut dengan gradien, yang dinotasikan dengan menggunakan huruf M kecil. Ya? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan gradien? Cara yang pertama adalah apabila diketahui garis tersebut melalui dua buah titik. Katakanlah titik A koordinatnya x1, y1 dan titik B koordinatnya x2, y2. Oke, kembali perhatikan gambar ini. Anggap saja di sini adalah titik A dan di atas sini adalah titik B. Kita ketahui koordinat dari A ini adalah x1, y1. Sedangkan koordinat dari B ini adalah x2, y2. Nah, jika kita ingin mencari atau menghitung gradiennya M, itu kita tinggal cari delta Y atau selisih dari Y, kemudian kita bagi dengan delta X atau selisih dari X. Ini bisa kita tulis juga menjadi Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, kalau kita balik pun tidak masalah. Y1 dikurang Y2 dibagi X1 dikurang X2. Nanti nilainya akan tetap sama. Yang jadi patokan adalah kalau Y2 ditulis lebih awal, maka penyebutnya juga X2. Jadi mereka saling berpasangan. X1 dengan Y1, X2 dengan Y2, maka nilainya pasti sama. Cara yang kedua adalah apabila diketahui persamaan garis lurusnya. Jadi ketika kita sudah tahu persamaan garis lurusnya Y sama dengan MX ditambah C, gitu ya, maka dengan mudah bisa ditentukan bahwa M ini adalah gradiennya. Jadi contoh, jika saya punya Y sama dengan 2X ditambah 3, maka dengan mudah saya bisa tentukan gradiennya itu adalah 2 gitu. Nah, bagaimana kalau bentuk persamaannya adalah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, gradiennya itu bisa ditentukan dengan minus koefisien dari X kita bagi dengan koefisien dari Y. Contoh ya, kalau saya punya 2X ditambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0, maka dengan mudah saya bisa temukan gradiennya adalah minus koefisien X adalah 2 dibagi koefisien Y adalah 3. Cara selanjutnya adalah apabila diketahui bahwa garis tersebut melalui perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk bentuk seperti ini kita gambar dulu. Jadi saya punya sumbu X ini, kemudian di sini sumbu Y, kemudian garis itu memotong kedua sumbu. Anggap saja di sumbu Y itu dia memotong di titik 0, P, sedangkan di sumbu X dia memotong di titik Q, 0. Maka dengan mudah gradiennya bisa ditentukan minus titik potong terhadap sumbu Y dibagi titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya adalah hubungan gradien antara dua garis. Jadi kita sudah punya dua garis. Garis yang pertama katakanlah Y1, garis yang kedua katakanlah Y2. Maka dengan begitu kita pasti sudah punya gradien pertama dan kita punya gradien kedua, gitu ya. Nah, hubungan yang pertama adalah dua garis yang sejajar. Jadi dua garis yang sejajar itu seperti ini.
Y1 sejajar dengan Y2. Jadi saya umumnya menggunakan notasi seperti ini untuk menandakan bahwa kedua garis ini dia sejajar. Nah, bagaimana gradien apabila dua garis sejajar? Oke, ini punya M1, ini punya M2. Nah, jika sejajar, maka gradiennya pasti sama. Yang berikutnya apabila dua garis saling tegak lurus. Jadi, ketika Y1 itu tegak lurus dengan Y2, maka kita bisa paham bahwa M1 dikali M2 itu sama dengan minus 1, gitu ya. Itu yang umumnya digunakan. Nah, biasanya di soal Y1 itu M1 maksud saya itu sudah diketahui. Jadi yang dicari adalah sebenarnya M2-nya. Nah, dengan mudah kan berarti M2 sama dengan minus 1 M1. Saya lebih sering menggunakan ini daripada ini. Kenapa? Karena kita sudah satu langkah. Walaupun maknanya sama, tapi kita sudah satu langkah. Karena yang dicari selalu M2, yang diketahui di soal itu selalu M1. Berikutnya adalah dua garis berimpit. Nah, kalau dua garis berimpit itu, jadi Y1 dan Y2 berimpit jika dan hanya jika. Oke, saya perbaiki. Ini jika dan hanya jika gradiennya sama, jadi seolah-olah dia sejajar, dan konstantanya juga sama. Jadi konstanta garis yang pertama sama dengan konstanta garis yang kedua, maka dia pasti berimpit. Selanjutnya adalah dua garis berpotongan yang membentuk sudut alfa. Maka hubungannya adalah tangan dari sudut alfa itu sama dengan selisih antara gradien garis yang pertama dengan garis yang kedua dibagi dengan 1 ditambah hasil kali dari gradien yang pertama dengan gradien yang kedua. Jadi ada 4 hubungan antara dua garis. Nah, berikutnya adalah menentukan persamaan garis. Bagaimana cara kita menentukan persamaan garis jika diketahui beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik dan diketahui nilai gradiennya. Oke. Untuk menentukan persamaan garisnya kita gunakan formula ini. Y dikurang Y1 sama dengan gradien dikali X dikurang X1. Nah, nanti Y1-nya dimasukkan ke sini, X1-nya dimasukkan ke sini, gradiennya kita tentukan nilainya, nanti diselesaikan, diubah bentuknya menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Itulah gradien, itulah persamaan garisnya. Yang kedua adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Jadi sebenarnya kalau kita sudah tahu persamaan yang ini, maka kita juga bisa menentukan ini. Kenapa? Ya. Y1, X1 kan ada di sini. M-nya kan bisa kita cari. Ini kan dua titik. Kita tadi ingat ya, kita tadi sudah tahu M itu apa? Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1, gitu ya. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sini, kita ganti M-nya dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang X1, maka persamaannya akan menjadi Y dikurang Y1 dibagi, gitu ya, Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, langsung gunakan ini saja ketika diketahui dua buah titiknya, kemudian yang dicari adalah persamaan garis lurus. Berikutnya adalah persamaan garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita gambar lagi seperti sebelumnya, ini sumbu X dan ini sumbu Y-nya. Kemudian seperti ini ya, ini memotong di titik P, ini memotong di titik Q. Oke, nah ketika dicari persamaan garisnya tinggal kita kali silang saja. PX ditambah QY sama dengan dikalikan P dengan Q. Selesai. Berikutnya adalah menentukan jarak. Jadi ketika kita menemukan soal persamaan garis lurus, maka salah satu soal, bentuk soal maksud saya, itu adalah menentukan jarak. Yang pertama adalah menentukan jarak antara satu titik ke titik yang lainnya. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya jarak itu adalah distance, makanya notasinya menggunakan huruf D. Jadi untuk menentukan jaraknya itu adalah akar dari selisih antara X1 dengan X2, kemudian kita kuadratkan, jumlahkan dengan selisih antara Y1 dengan Y2
kemudian dikuadratkan. Ini untuk menjamin bahwa di dalam akar itu tidak boleh ada nilai negatif. Berikutnya adalah jarak antara titik ke garis. Jadi kita punya sebuah titik, koordinatnya x1 y1, kita punya garis ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk menentukan jarak antara titik dan garis itu, maka d sama dengan d nilai mutlak ya, a x1, jadi kita tulis persamaan garisnya sebagai pembilang, b y1 ditambah c, tapi variabelnya sudah kita ganti karena kita sudah punya nilai x dan nilai y. Kemudian kita bagi dengan akar dari a pangkat 2 ditambah b pangkat 2 nilai mutlak. Ini untuk menjamin bahwa jarak itu tidak boleh negatif, ya kan? Tidak pernah kita mengatakan bahwa saya berangkat dari rumah ke kampus atau rumah ke sekolah itu jaraknya minus 5 km, kan tidak ada ya. Selanjutnya adalah jarak antara garis ax ditambah by tambah c sama dengan 0 dengan garis px ditambah ky ditambh r. Oke, sekarang coba perhatikan ya. Untuk mencari jaraknya antara kedua garis ini, kita juga menggunakan nilai mutlak. Kemudian yang kita kurangkan atau sebagai pembilang itu adalah c dengan r dibagi, ini di penyebutnya kita bisa ambil persamaan yang pertama, a kuadrat ditambah b kuadrat. Bisa juga yang diambil itu adalah p kuadrat ditambah q kuadrat. Nanti nilainya akan tetap sama. Ini mau dibalik juga, r kurang c juga tidak masalah, karena ini hanya nanti hasilnya akan menentukan dia positif atau negatif. Tapi karena ada tanda mutlak, maka dia pasti akan bernilai positif. Jadi persamaan yang ini dengan yang ini hasilnya akan sama. Oke, ini adalah soal pertama. Persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan titik 5,8 adalah, jadi ada dua buah titik ya. Jadi ini adalah persamaan garis yang melalui dua buah titik. Ingat, tadi bentuknya adalah y dikurang y1 dibagi y2 dikurang y1 sama dengan x dikurang x1 dibagi x2 dikurang x1. Nah, pertanyaannya, yang mana x1 y1 dan yang mana x2 y2? Oke, jadi kita boleh memilih. Kalau kita pilih ini adalah x1, maka ini adalah y1. Secara otomatis ini adalah x2, y2 gitu ya. Sekarang tinggal kita masukkan y dikurang y1 nya berapa? 3 dibagi y2 nya 8 dikurang 3 hasilnya 5. Langsung ditulis saja, sama dengan x dikurang x1 nya berapa? 2 dibagi x2 nya 5 dikurang 2 hasilnya 3. Selanjutnya kita kali silang, 5 kali x kita peroleh 5x, 5 kali minus 2 hasilnya minus 10. Y sama dengan ya, y dikali 3 itu adalah 3y, minus 3 kali 3 itu minus 9. Semua yang sebelah kanan kita pindahkan ke sebelah kiri. Kita peroleh 5x dikurang 3y minus 10. Ini minus pindah jadi positif. Minus 10 tambah 9 itu hasilnya minus 1 sama dengan 0. Jawabannya yang mana? E, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita gunakan cara seperti ini, berarti kita harus menghafal rumus ini. Ya, ini bisa dikatakan rumus ya. Oke. Nah, ada enggak cara agar kita tidak menghafal rumus seperti itu? Ada. Oke. Caranya seperti ini. Coba perhatikan. Jika soalnya mengatakan persamaan garis melalui titik, kita tinggal substitusi saja titik ini ke persamaannya. Kita coba yang bagian A. Kita ganti x-nya dengan 2, kemudian kita ganti y-nya dengan 3. Berarti 3 dikali 2 dikurang 5 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 0. Ini persamaannya benar atau tidak? 3 kali 2 berapa? 6. 5 kali 3 15. 6 dikurang 15 minus 9 dikurang 1 benar nggak sama dengan 0? Tidak, salah. Berarti ini tidak mungkin jadi jawaban. Oke, kita coba lagi bagian B. Kita ganti x-nya dengan 2, kemudian kita ganti y-nya dengan 3. Oke, ini persamaannya benar atau tidak? 3 kali 2 6, 5 kali 3 15, ditambah 21, tambah 1 22. Tidak mungkin sama dengan 0, salah. Nah, coba kita pilihan bagian E langsung.
kita ganti X-nya dengan 2, kemudian kita ganti Y-nya dengan 3. Nah, ini persamaannya benar atau tidak? 5 kali 2, 10. 3 kali 3, 9. Kurang 1, benar nggak sama dengan 0? Benar. Ya sudah, berarti memang jawabannya adalah E. Soal nomor 2, persamaan garis melalui sebuah titik dan sejajar garis ini. Oke, ingat kalau melalui sebuah titik, itu rumusnya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M ini adalah gradien, X dikurang X1, gitu ya. Nah, M yang ada di sini, tadi saya mengatakan bahwa selalu kita mencari M2. Karena M1 itu selalu ada di soal. Di mana kita peroleh? Karena dia sejajar dengan garis ini. Kalau sejajar, maka M2 itu kan pasti sama dengan M1. Ya sudah, kalau begitu kita cari terlebih dahulu gradien dari garis ini. Nah, gradien dari garis ini itu adalah kita bagi minus koefisien dari X dibagi koefisien dari Y. Minus 2 bagi 1 itu nilainya minus 2. Karena M2 sama dengan M1, maka gradien garis yang dicari juga adalah minus 2. Ya sudah, tinggal kita selesaikan. Y dikurang Y1 nya berapa? 3. Sama dengan M2 nya minus 2. X dikurang X1 nya berapa? 4. Oke, diperoleh Y dikurang 3 sama dengan, ini kita kali masuk, hasilnya adalah minus 2X. Minus 2 kali minus 4 hasilnya positif 8. Semua yang sebelah kanan pindah ke sebelah kiri. Diperoleh nanti 2X ditambah Y minus 3 dikurang 8 sama dengan 0. 2X ditambah Y dikurang 11 sama dengan 0. Cari yang konstantanya minus 11. Yang mana? Yang B. Ya sudah, itu jawabannya. Nah, adakah cara yang lain? Ada, karena dia bilang persamaan garis melalui 4,3. Sudah, substitusi. Kita coba substitusi. Oke, 3 dikali X nya berapa? 4. Ditambah Y nya berapa? 3. Dikurang 14 sama dengan 0. Kita coba ya. 3 kali 4 berapa? 12. 2 kali 3, 6. 12 tambah 6 berapa? 18. Kurang 14 sama dengan 0? Tidak. Berarti ini tidak mungkin jadi jawaban. Gitu. Ya, kita coba di bagian B. 3 dikali 4 Y nya 3 ditambah 2 dikali 4 dikurang 11. Apakah benar sama dengan 0? 2 kali 4 8 tambah 3 11 kurang 11 0. Ya sudah, ini jawabannya. Ya. Nah, terus bagaimana kalau ada dua persamaan yang ketika disubstitusi nilainya benar? Ya sudah, kita gunakan gradiennya, cari yang gradiennya sama dengan ini. Karena M2 sama dengan M1. Nah, ini kalau kita cari gradiennya, bagian B ini kalau kita cari gradiennya, M-nya sama dengan minus koefisiennya X berapa? 2 dibagi koefisiennya Y berapa? Minus 2. Sama dengan ini. Oke, berarti memang jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 3. Persamaan garis yang tegak lurus garis 4X tambah 2Y sama dengan 1, terus melalui titik potong X tambah Y sama dengan 2 dan X kurang 2Y sama dengan 5 adalah. Jadi ini melalui sebuah titik potong, kemudian diketahui gradiennya tegak lurus dengan garis yang lain, ya. Berarti persamaan yang dipakai nanti ini, Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Ini yang akan kita pakai. Nah, terlebih dahulu kita harus cari berapa gradiennya, kemudian kita harus cari tahu berapa nilai Y1 dan X1 nya. Nah, karena dia bilang tegak lurus dengan garis ini, tegak lurus, ini adalah M1. Yang selalu dicari itu adalah M2, gitu ya. Nah, ini untuk menentukan gradiennya kan gampang. Tinggal minus koefisiennya X dibagi koefisiennya Y. Berarti hasilnya minus 2. Ingat, kalau Y1 tegak lurus dengan Y2, maka M2 itu sama dengan minus 1/M1, gitu ya. Oke, karena M1 nya adalah minus 2, maka kita tinggal bagi minus 1 dengan minus 2, hasilnya adalah 1/2. Itu gradiennya, garis yang dicari. Nah, terus X1 dan Y1 nya di mana? Kita harus eliminasi substitusi. X tambah Y sama dengan 2, X dikurang 2Y sama dengan 5. Kalau ini disubstitusi tinggal kita kurang, ini habis,
Y dikurang minus 2Y jadinya 3Y sama dengan gitu ya, 2 dikurang 5 hasilnya minus 3, berarti Y sama dengan minus 1. Kalau Y nya minus 1 disubstitusi ke sini, berarti dapat X dikurang 1 sama dengan 2, berarti dapat X sama dengan 3 ya. Nah tinggal dimasukkan Y dikurang Y satunya minus 1 ketemu minus jadi positif 1, M2 nya 1/2, X dikurang 3 gitu. Y tambah 1 sama dengan atau gini saja ya, ini 1/2 nya kita pindahkan ke sana, berarti ini dikali 2. Oke, ini tetap X kurang 3 ya. Oke, 2 kali Y dapat 2Y tambah 2 sama dengan X kurang 3. Ini pindah ke sana, dapat 2Y kurang X ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 0. Yang 2Y kurang X ada ya, yang 2Y kurang X. Oke, sekarang coba perhatikan 2Y dikurang X ini kan positif 5 pindah jadi minus 5. Nah kalau saya kali ini, saya kali dengan minus 1, maka saya peroleh nanti X dikurang 2Y sama dengan 5, berarti jawabannya adalah Charlie. Nah cara mudahnya sebenarnya adalah, karena kan kita sudah tahu gradien garis yang pertama adalah minus 2. Nah, yang kita mau cari gradien yang 1/2. Cari di sini yang gradiennya 1/2 yang mana? Oke, kalau ini kita cari gradiennya, oke, maka gradiennya adalah minus koefisiennya X dibagi koefisiennya Y, dapatnya 1/2 gitu. Kalau ini yang dicari gradiennya, maka gradiennya adalah minus koefisien X dibagi koefisien Y, jadinya gradiennya 2, padahal yang dicari adalah 1/2. Jadi yang benar memang adalah bagian C. Selanjutnya adalah garis G melalui titik 1, minus 2 dan 3,1. Yang ditanyakan adalah persamaan garis H yang melalui sebuah titik yaitu minus 2,1 dan sejajar dengan garis G. Jadi rumus yang dipakai untuk soal ini adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1 gitu ya. M nya di sini adalah M2. Kenapa? Karena dia sejajar dengan garis lain. Garis yang diketahui itu selalu saya anggap dia punya gradien M1. Oke. Nah, X1 Y1 nya ada, yang belum adalah gradiennya. Karena garis G sejajar dengan garis H, maka M1 sama dengan M2. Berarti sama saja tinggal kita cari Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Y2 nya kita ambil 1, maka dikurang Y1 nya adalah minus 2 dibagi X2 nya 3 dikurang X1 nya adalah 1. Ini nanti 1 tambah 3 dibagi 2 hasilnya 1 tambah 2 dibagi 2 hasilnya adalah 3/2 gitu ya. Ya berarti kita bisa peroleh Y dikurang dalam kurung minus 1 sama dengan 3/2 X dikurang dalam kurung minus 2. Oke, dapat Y tambah 1 sama dengan 3/2 dalam kurung X ditambah 2. Oke, ini 2 nya kita pindahkan ke sini, diperoleh 2Y tambah 2 sama dengan 3X ditambah 6. Nah, semua yang ada di sini pindah ke sana, kita peroleh 3X dikurang 2Y ditambah 6 kurang 2. Oke, kalau diselesaikan hasilnya adalah 3X kurang 2Y ditambah 4. Berarti jawabannya adalah delta. Nah, cara keduanya sebenarnya sama dengan yang sebelumnya, karena dia melalui titik ini, substitusi saja ke masing-masing substitusi. Kalau misal ada dua pilihan jawaban yang sama, cari yang gradiennya sejajar dengan garis G. Berarti cari yang gradiennya 3/2. Jawabannya insya Allah bagian D. Oke, untuk soal nomor 5 yang dicari adalah jarak antara dua buah garis. Ingat, aturannya adalah nilai mutlak, koefisiennya tinggal kita kurangkan, berarti minus 5 kita kurangkan dengan minus 12 dibagi dengan, kita bisa pakai yang di bawah ini koefisien X yang ada di sini dan koefisien yang ada di sini atau yang lainnya, tapi kan tetap sama ya. Oke.
Maka nanti di ini 3 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 nilai mutlak sama dengan minus 5. Minus ketemu minus itu kan positif 12 dibagi akar dari 3 pangkat 2 9 tambah 4 pangkat 2 16 gitu ya. Nah, minus 5 tambah 12 itu berapa? 7 ya, dibagi 9 tambah 16 25. Akar dari 25 5. Ya sudah, berarti jawabannya adalah alfa. Selesai.